Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen Ilmu Politik, Ibu Trimurti Tias, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rindra Swari Nurliulinuha, Dinda Anaya, Rohana Haris, Siti Hardianti, Ilna Hidayatul Ummah, Elmas Salma Sahula, dan Muhammad Wahyu Ramadan akan menyampaikan materi ketiga, yakni bentuk negara dan teori pemisah kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan. Di sini saya sebagai pembuka memohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan dalam pembuatan video. Semoga video kami bermanfaat untuk menambah pengetahuan untuk semuanya. Amin. Konsep atau definisi negara. Nah, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, negara itu sendiri merupakan integritas dari kekuasaan politik. Selanjutnya, negara menurut KBBI adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Konsep negara Indonesia itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yaitu yang berbunyi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan sosiologis dan yuridis mengenai suatu negara. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno dikenal dengan adanya 3 pokok, yaitu negara, pemerintahan, dan masyarakat. Nah, pada zaman ini susunan negara sangatlah sederhana sekali dibanding pada zaman sekarang. Adapun 3 bentuk pokok negara yakni monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang membedakan ketiganya yaitu dari jumlah pemegang kekuasaan. Menurut Plato ada 5 bentuk negara yaitu aristarki, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Sedangkan menurut Aristoteles ada 7 bentuk negara yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, polites, dan demokrasi. Yang ketiga, bentuk negara pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini membahas tentang bentuk negara kerajaan dan bentuk negara republik. Menurut Dukuit membedakan negara republik dan negara kerajaan itu berbeda karena cara pemilihan suatu kepala negaranya. Jika suatu kepala negara dipilih melalui ditunjuk secara keturunan, itu disebut monarki. Jika suatu kepala negara itu dipilih menggunakan sistem pemilihan, itu disebut dengan republik. Menurut Machiavelli, suatu negara kerajaan itu dibentuk menurut kemauan seseorang atau orang tertentu, sedangkan negara republik itu berdasarkan atas kemauan negara atau keinginan banyak orang. Nah, yang keempat, bentuk negara pada masa modern sekarang. Menurut teori-teori sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan sendiri adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi 2 macam. Yaitu pertama sentral dan otonomi. Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan negara tidak sama dan tidak sederajat. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, suatu pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan
pemerintahan Soeharto adalah merupakan salah satu contoh sistem pemerintahan sistem sentralisasi ini. Terus yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah. Contohnya, kepala daerah diberikan kesempatan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model desentralisasi ini. Materi yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk suatu negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal sebagai dengan istilah limitatif, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis, seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris pada tahun 1632 sampai 1704. Dalam bukunya To Treatise of Government yang terbit pada tahun 1690, John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu sosial kontrak adalah mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Ketiga model itu dipandang sebagai milik properti. Milik inilah memberikan manusia status politik. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis bernama Montesquieu. Untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu dalam bukunya berjudul Die L'Esprit des Lois terbit tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, kedua, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan ketiga, kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Islam pun juga mempunyai pemikiran tentang pentingnya pemisahan kekuasaan tersebut jauh sebelum dunia barat menggagasnya, karena biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam satu tangan atau badan, sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan. Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW itu telah diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi pada masa itu orang belum mengenal tentang teori pemisah atau pembagian kekuasaan. Akan tetapi beliau telah menjalankannya dengan cara menyerahkan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap mampu. Untuk masalah peradilan di dunia Islam itu
ada sejak negara Madinah. Pada masa awal Islam, kekuasaan itu dengan kompetensinya masing-masing yang dibagi dengan 3 macam. Yang pertama yaitu tentang pengadilan yang dipimpin oleh qadhi dengan kompetensinya untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata. Yang kedua yaitu tentang pengadilan yang dipimpin oleh pengawas yang berwenang untuk mengadili urusan-urusan umum, urusan-urusan jinayat, ukubah, dan sebagainya. Untuk urusan perkara pidana itu perkara seperti perkara penganiayaan. Yang ketiga yaitu tentang pengadilan yang dipimpin oleh khalifah atau gubernur. Teori pemisah kekuasaan itu dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu, muncul sekitar abad ke-17 dan 18 dengan diterbitkannya buku yang berjudul Two Theories of Government sekitar tahun 1690 dan bukunya The L'Esprit des Lois yang diterbitkan sekitar tahun 1748. Pada intinya menyebutkan bahwasanya kekuasaan negara itu harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan agar kekuasaan itu tidak menumpuk dalam satu pemegang kekuasaan, karena akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Selain dipisahkan, kekuasaan negara itu harus dibatasi. Pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara itu diatur dalam hukum dasar dari suatu negara, yaitu tentang Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu merupakan dokumen yang memuat tentang hal-hal pokok negara. Konstitusi di dunia itu berkembang sekitar abad ke-18. Akan tetapi sebelum pada masa Yunani kuno, konstitusi itu banyak dibicarakan. Sedangkan Islam itu telah mengenal adanya pemerintahan kekuasaan yang konstitusi itu jauh sebelum dunia barat atau Eropa. Untuk mempopulerkannya itu sekitar abad ke-7 ketika masa pemerintahan Rasulullah SAW di negara Madinah. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori pembagian kekuasaan, disebut juga trios politika, yakni suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat disebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuota absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar karena kesewenang-wenangan akan berubah ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karenanya, beberapa pemikir politik barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar, menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Selanjutnya, teori kekuasaan negara menurut John Locke dikutip dari buku bertajuk Pembagian Kekuasaan Negara pada tahun 1962. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke juga memisahkan wewenang negara dan agama dengan amat ketat, dinukil dari Petualangan Intelektual pada tahun 2004, karya Simon Petrus El-Jadi. Locke menegaskan keduanya terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Urusan agama, tegas John Locke, adalah keselamatan akhirat, sedangkan urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini atau ketika manusia masih hidup. Selanjutnya, teori kekuasaan negara menurut Montesquieu. Pendapat John Locke agak berbeda dengan pandangan Montesquieu terkait macam-macam kekuasaan negara. Montesquieu tidak memasukkan kekuasaan federatif, melainkan dijadikan satu dari kekuasaan eksekutif. Adapun kekuasaan negara menurut Montesquieu terdiri dari legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam penjabaran kekuasaan negara dari Montesquieu, kekuasaan yudikatif berdiri sendiri, tidak mendapat intervensi dari kekuasaan lainnya saat menjalankan tugas sebagai pengadil atas pelanggaran undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan negara oleh Montesquieu ini dikenal dengan trias politika yang diterapkan oleh banyak pemerintahan di dunia termasuk Indonesia. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan mengenai teori pembagian kekuasaan, yaitu ada teori dari Gabriel Almond yang memiliki 3 teorinya sendiri, yaitu rule making function, rule application function, lalu ada rule education function. Yang pertama tadi, rule making function merupakan tugas dari lembaga legislatif atau fungsinya yaitu membuat aturan. Kemudian rule application fungsi atau yang melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif tadi. Kemudian ada rule education function, yaitu fungsi putusan aturan. Itu merupakan yang menindak pelanggaran dalam peraturan perundangan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Kemudian teori selanjutnya dari Van Vollenhoven. Ia memiliki gagasan sendiri, yaitu konsep catur praja. Yaitu di sini ada 4 konsep. Yang pertama yaitu bestur. Bestur sendiri merupakan pengertian yang sempit mengenai pemerintahan. Lalu ada politie, merupakan kekuasaan yang memaksa penduduk untuk taat pada tata tertib hukum serta mengadakan pencegahan supaya tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Lalu ada rechtspraak, merupakan fungsi dari peradilan. Lalu ada regeling, merupakan fungsi yang membuat peraturan. Baik, teori selanjutnya yaitu Lamire. Ia memiliki konsep sendiri, yaitu konsep pancapraja, di mana ada Besturzog, bestur, kepolisian, pengadilan, lalu yang membuat peraturan. Besturzog sendiri merupakan yang berfungsi melaksanakan kesejahteraan umum. Lalu ada bestur yang berfungsi melaksanakan undang-undang. Kemudian ada kepolisian yang menertibkan pelanggar peraturan. Kemudian ada pengadilan yang berfungsi mengadili pelanggar peraturan. Kemudian yang terakhir yaitu yang membuat peraturan. Baik, sekian